Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Itu surat yang ke-18 yang disunahkan oleh Nabi SAW bagi kita untuk membacanya sepekan sekali. Tiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Kita akan bacakan surat Al-Kahfi tersebut dengan tafsiran yang ringkas yang saya ambil dari beberapa buku. Yang paling utama adalah 4 buku, yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan tafsirnya Adwa'ul Bayan, yaitu Asy-Shinqiti rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an tersebut ada kebengkokan, ada kemiringan. Di ayat ini Allah memuji dirinya dengan nikmat yang sangat agung, dan Allah berhak untuk dipuji dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah memilih salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, maka Allah khususkan penyebutannya di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut bengkok. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, iwaja itu adalah suatu kalimat nakirah dalam konteks penafian. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan kami tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Qur'an tersebut. Oleh karenanya kalimat nakirah jika datang dalam bentuk nafi memberikan faedah ta'um, memberikan faedah keumuman. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Qur'an dalam segala hal, dalam hukum-hukumnya, dalam kisah-kisahnya, dalam kabar-kabarnya, dalam hikmah-hikmahnya, tidak ada kebengkokan sama sekali. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla, sidqan yaitu dalam kabar-kabarnya tidak ada pertentangan, semuanya benar. Adla dalam hukum-hukumnya, semua hukum-hukum dalam Al-Qur'an semuanya adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Al-Qur'an tersebut qayyimah, lurus. Ini salah satu tafsir dari kalimat qayyiman, yaitu lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara fungsi Al-Qur'an memberi inzar, peringatan, dan beri kabar gembira. Kata Allah, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memberi peringatan kepada adab yang pedih terhadap orang-orang yang menyeleweng dari Al-Qur'an. Diberi peringatan dengan adab yang pedih. Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, siapa yang mengamalkan amalan-amalan saleh, anna lahum ajran hasanah, bagi mereka ganjaran yang indah. Makithina fihi abada. Ganjaran indah tersebut adalah surga. Makithina fihi abada, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut. Oleh karenanya ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan merupakan sebab masuk surga. Allah mengatakan wa yubashshiral mu'minin, untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang beramal saleh, anna lahum ajran hasanah, bagi mereka surga. Maka amal saleh merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga berdasarkan sebab amal yang kalian lakukan. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan inilah surga yang Allah berikan kepada kalian karena amalan yang kalian lakukan. Dan terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan amal saleh merupakan sebab masuk surga. Bahkan di surga Allah membedakan antara tingkat-tingkat penghuni surga karena sebab amalan. Allah Maha Adil. Tidak sama antara seorang yang amalnya luar biasa, yang salat malam, dengan yang tidak salat malam. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan berdasarkan amalan masing-masing. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi, tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu, kata Rasulullah SAW. Wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin ayyataghammadani Allah bi rahmatihi, akan tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan
Nabi tidak masuk surga dengan amalannya, artinya amal tersebut bukanlah tiket untuk membayar surga. Tetapi Rasulullah SAW masuk surga dan kita orang-orang juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal kita ini tidak cukup untuk membayar surga. Ya ikhwan, kalau kita berbicara tentang salah satu nikmat surga saja seperti bidadari yang begitu indahnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah la adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangi isi dunia tersebut. Ya, seandainya seluruh muka bumi ini gelap, kemudian muncul bidadari, maka akan terang benderang. Wala mala'at ma bainahuma riha, bukan cuma terang benderang, bahkan akan tersebar bau yang semerbak di seluruh penjuru alam semesta ini gara-gara seorang bidadari. Ya, cahaya keluar dari tubuhnya, aroma yang harum keluar dari tubuhnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini artinya apa? Kalau antum mencari 100 wanita tercantik di dunia ini, antum kumpulkan, terus antum bandingkan dengan kerudung bidadari, masih lebih oke kerudung bidadari. Iya, karena Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya. Oleh karenanya, amalan antum untuk bayar bidadari ini bukan cuma 10 tahun antum nikah sama dia, bukan cuma 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Selama-lamanya tanpa batas. Terus antum bandingkan dengan amal soleh antum yang cuma berapa tahun. Antum baru dapat hidayah pun baru-baru, mungkin baru sholat baru berapa tahun. Kemudian taruhlah antum beribadah 40 tahun selama di atas muka bumi ini. Ya. Antum bandingkan amalan antum untuk dapat bidadari, gak pantas. Sudah sholat malam juga jarang. Kemudian sholat pun tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Belum ditambah gibahnya, belum ditambah. Terus mau bayar bidadari, gak cukup. Oleh karenanya seorang tidak masuk surga dengan menjadikan amalannya sebagai tiket untuk bayar surga. Tidak mungkin, mustahil. Amalan 40 tahun untuk bayar bidadari selama-lamanya, mustahil. Itulah maksud hadis Nabi SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah seorang masuk surga dengan amalan dia. Amalan dia bukan tiket. Tetapi amalan dia merupakan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau ada orang mengatakan, kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Kita tanya sama dia, "Thayyib, saya setuju dengan Anda bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bagaimana kita meraih rahmat Allah? Dengan sebab apa kita meraih rahmat Allah?" Jawabannya dengan sebab amal. Maka perkaranya sama saja. Masuk surga dengan rahmat, rahmatnya dengan sebab amal. Maka jadilah amal merupakan sebab masuk surga sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.